Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan belajar tentang memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dan menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Mengidentifikasi informasi dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan tulisan berdasarkan data dan fakta. Jenis-jenis teks non-fiksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada esai, adalah tulisan berisi opini penulis tentang suatu hal yang dinilainya. Yang kedua, sejarah. Sejarah adalah silsilah, asal-usul, dan riwayat suatu tempat atau kejadian. Yang ketiga, buku teks. Buku teks adalah buku teori tentang suatu ilmu yang disusun untuk tujuan pembelajaran. Nah, seperti buku-buku pelajaran yang kalian miliki. Informasi dalam teks non-fiksi disajikan tersirat atau tersurat. Informasi tersurat adalah informasi yang diperoleh langsung dari teks. Kalau informasi tersirat adalah informasi yang diperoleh setelah memahami keseluruhan isi teks. Info tersirat dapat ditemukan dengan memahami kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok terlebih dahulu. Gagasan pokok teks non-fiksi. Gagasan pokok atau ide pokok adalah pikiran yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Ide pokok pada umumnya terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi inti atau gagasan utama suatu paragraf atau teks. Kalimat utama berisi penjelasan umum suatu fokus permasalahan dan didukung kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf tersebut. Ringkasan dan simpulan teks non-fiksi. Apa sih ringkasan itu? Ringkasan adalah penyajian teks dalam bentuk yang singkat tanpa mengurangi informasi dari teks tersebut. Lalu simpulan itu apa? Simpulan itu adalah makna tersirat atau tidak tertulis dari hal yang telah dijelaskan dari teks. Simpulan menjelaskan keseluruhan isi teks secara singkat dalam bentuk pernyataan. Nah, ini adalah cara membuat ringkasan dari teks non-fiksi. Yang pertama, kita harus membaca teks secara berulang. Yang kedua, mencatat informasi penting. Yang ketiga, menyusun kalimat dari informasi tersebut. Nah, ini langkah-langkah cara membuat ringkasan dari teks non-fiksi. Kita lanjut ke informasi penting pada teks non-fiksi. Informasi penting dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dengan membaca intensif. Membaca dengan sungguh-sungguh untuk memahami teks sehingga memperoleh informasi secara lengkap. Yang kedua, memberi tanda. Nah, kata atau kalimat penting dalam teks ditandai dengan garis bawah atau diberi warna. Selanjutnya dicari makna dalam KBBI. Apa itu KBBI? KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, membuat pertanyaan. Menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mengetahui isi teks. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini.
Jangan lupa kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.